Bayangin bapak-bapak yang terhormat, yang mulia, yang punya moral ini. 4.200 tower itu kalau nggak dikorupsi, itu berapa cepatnya internet ini untuk belajar, untuk macam-macam di situ. Itu kalian ambil, kalian potong. Terus ada juga towernya PLN yang menyalurkan energi, dikorupsi juga di situ. Apa kalian bermoral itu? Pikir. Selamat pagi, semangat Indonesia, ketemu lagi di Respon. Kali ini kita akan berbincang tentang komentar Pak Surya Paloh tentang moral gitu. Jadi kemarin saya baca di tagline Metro TV, beliau menyampaikan bahwa pembiaran di medsos ini bisa merusak moral bangsa Indonesia gitu. Menarik karena yang menyampaikan ini Pak Surya Paloh yang baru saja dihajar badai politik yang begitu menggegerkan perpolitikan Indonesia, karena Partai Nasdem yang notabene menteri dari Nasdem itu adalah Pak JPG baru kena kasus mega korupsi 8 triliun itu gitu. Nah, Pak Surya Paloh juga kan sebenarnya kalau secara moral, secara etika atau akhlak kayak banyak juga yang dilanggar beliau gitu. Jadi kalau sekarang beliau menyampaikan soal moral, ini quote and quote memang agak lucu juga gitu. Karena kalimat-kalimat yang disampaikan oleh public figure ini harusnya bertanggung jawab gitu kan. Statement yang terus diuber oleh netizen atau masyarakat kita ini adalah bahwa beliau pernah berjanji Nasdem akan dibubarkan kalau ada satu saja orang Nasdem yang korupsi. Tapi sekarang kan sudah ada 3 kalau nggak salah gitu. Tetap aja kan pura-pura lupa gitu. Jadi amnesia gitu Pak Surya Paloh. Nah, bicara soal moral, akhlak dan sebagainya tentang bangsa ini sebenarnya sudah lama kita dirusak. Sejak zaman Orde Baru ya kan. Itu kita basic moralnya itu sendiri sudah dicabik-cabik oleh Soeharto dan kroni-kroninya itu. Mana ada moral waktu itu gitu, karena kita ini ditakut-takuti terus-terusan, jadi penegakan kebenaran, keadilan sudah tidak ada sama sekali gitu. Nah, oke, kita tinggalkan itulah, karena kalau itu diceritakan tidak akan ada habis-habisnya gitu ya. Nah, di Indonesia ini kalau setiap ada siklus 5 tahunan untuk kontestasi pilpres atau pemilihan umum ini kan berceloteh manusia-manusia yang seolah-olah punya moral tinggi ini gitu kan. Banyak orang-orang pinter di Indonesia sebagai public figure, ya termasuk Pak Surya Paloh sendiri, Pak JK, Pak SBY, Pak Amin Rais, pengamat dan sebagainya, banyak sekali lah. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita bicara tentang ini, mereka yang ngomong tentang moral harusnya melihat ke dalam dirinya sendiri gitu. Jadi kalau tidak, itu kan jadi lucu gitu. Seperti Pak Surya Paloh sendiri gitu, bicara soal moral, beliau sendiri aja kalau boleh dikatakan kan nggak bermoral juga gitu. Amin Rais kemarin gitu, mau ngacak-ngacak Solo, mau memakzulkan Pak Jokowi. Sampai hari ini juga enggak gitu kan. Jadi kalimatnya itu apa? Kayak kentut aja gitu. Cuma bau kemana-mana, nggak pernah kelihatan gitu. Itu cuma malu-maluin saja sebenarnya. Jadi itu menjerumuskan diri kalian sendiri sebenarnya. Jadi makin tidak berharga begitu. Terus belakangan kemarin ditiru anak-anak kita seperti BEM UI, gertak Pak Jokowi, mau kalau nggak turun mau berdarah-darah gitu. Itu sebenarnya kan kita kasihan lihat anak-anak kayak gitu, yang masih baru kemarin kuliah terus duduk di UI sana. Itu tadi saya baca tulisan merusak nama besar UI. Alma maternya juga tercoreng itu kalau kayak gitu. Kualitasnya kok jadi seperti ini. Itu mungkin juga karena memang ada bohirnya atau dia niru oleh
orang-orang yang dilihatnya ini dibisikin tentang Jokowi, ini nggak benar, itu nggak benar, ini kurang dan sebagainya. Ini semua kan terakumulasi karena apa? Karena komentar-komentar orang-orang pintar yang tidak bijak ini sejak Jokowi menjadi presiden itu kan terakumulasi. Dari mulai plonga-plongo, bangun infrastruktur disalahkan, semuanya disalahkan. Padahal perjalanan 10 tahun Pak Jokowi menjadi presiden itu luar biasa perubahan yang dia lakukan itu. Karena resonansinya dia membuat resonansi sendiri karena tidak bisa diambil dari yang sebelumnya gitu, nggak ada yang diambil contoh atau bisa diteruskan dari kepemimpinan sebelumnya gitu, dari Orba, dari Pak SBY, nggak ada yang bisa diteruskan. Makanya kalau sekarang ini kita bicara penerus Jokowi kepada Ganjar Pranowo ini ya memang karena ada yang diteruskan. Nah itu karena apa? Yang duduk di situ orang yang beretika, orang yang berakhlak, orang yang bermoral. Nah ini kalau terus kalian yang moral rendahan ini terus ngomongin moral ini ke depan kan kacau gitu, ya kan? Agak apa ya? Kita dengarnya pun geli gitu. Kuping kita nih ikut kayak geli-geli gitu. Karena yang ngomong itu tidak bertanggung jawab dan dia sendiri tidak mendudukkan mencontohkan dirinya sebagai orang yang bermoral. Ngomongin korupsi, dia sendiri pun korupsi gitu kan ya. Apa coba yang mau kalian contohkan sebagai orang-orang yang dianggap menganggap diri kalian itu orang baik dan bermoral, beretika, berakhlak? Nggak ada gitu. Jadi kalau kita petik apa yang dikatakan Jalaluddin Rumi, bahwa dulu waktu aku membaca satu buku, aku akan mengubah dunia. Karena waktu itu aku merasa aku adalah orang pintar gitu. Tapi setelah aku bijak, aku akan merubah diriku gitu. Jadi sebenarnya ini orang pintar, kalau nggak bijak ya kayak gini nih. Jadi ngomongin orang tapi dirinya sendiri itu sebenarnya bau busuk. Kan bau busuk, ya kan? Di antara kalian itu juga mungkin ada yang makan duit korupsi, ada yang malah yang korupsi juga gitu. Ya, itu kita tidak tahu lah itu rahasia kalian sama Tuhan atau sama setan, ya terserah gitu. Tapi sekali lagi bahwa kalau kalian bertanggung jawab terhadap negara ini, atau sekarang kalian orang pintar ini mau ikut cawe-cawe terhadap kelangsungan Indonesia setelah dibenahi Pak Jokowi yang luar biasa ini, kalian harus merubah diri kalian sendiri. Kalian harus punya tanggung jawab moral, kalian harus merubah akhlak kalian gitu. Jadi tidak bisa asal ngomong tapi perilaku kalian itu tidak connect di situ gitu. Jadi nggak nyambung gitu. Nggak nyekrup kata orang Jawa itu. Jadi percuma gitu. Jadi diketawain saja sama anak-anak muda kita ini, anak-anak kita yang baru, bukan baru, anak-anak kita yang akan bertanggung jawab terhadap kelangsungan bangsa ini. Sekali lagi kan saya sampaikan bahwa selalu saya sampaikan kita ini sudah umurnya itu sudah uzur semua sebenarnya. Jadi ingat mati sajalah gitu. Nggak perlu berkuasa lagi, mungkin untuk 100 tahun lagi nggak sampai ke sana juga gitu. Mau apa? Kurang kaya gitu. Kalian kaya lah, ada yang punya pulau, ada yang punya pesawat sendiri, ada yang macam-macam. Masa rencananya mau beli Indonesia kan gitu? Enggak juga gitu. Jadi kalau sadar tentang diri, berbuat baik saja di sisa usia ini, 10 tahun, 20 tahun lagi menyampe nggak sih gitu. Sehingga nanti matinya bisa husnul khotimah gitu, jangan su'ul khotimah gitu kan. Kalian orang-orang beragama kok ngerti semua itu harusnya kayak gitu. Jadi kalau ngomong, kalau ngasih apa-apa, sekarang medsos ini begitu luas Pak gitu, bukan cuma Metro TV atau TV One dan sebagainya. Kita ini sekarang hidupnya di zaman yang sangat luar biasa tentang komunikasi ini gitu. Jadi sadar diri saja, seperti kalau kita ambil sedikit lagi tentang korupsi yang 8 triliun kemarin itu. Kalau sadar tentang moral, itu yang dikorupsi itu adalah jalan tolnya digital. Kemarin satelitnya Satria 1 sudah diluncurkan. Bayangin bapak-bapak yang terhormat, yang mulia, yang punya moral ini. 4.200 tower itu kalau nggak dikorupsi,
itu berapa cepatnya internet ini untuk belajar, untuk macam-macam di situ. Itu kalian ambil, kalian potong. Terus ada juga towernya PLN yang menyalurkan energi, dikorupsi juga di situ. Apa kalian bermoral itu? Mikir. Jadi nggak usah bicara moral kalau kalian sendiri rendah moral. Gitu. Jadi kadar moral kalian itu hampir di titik nadir. Jadi nggak usah kedudukan kalian yang kaya berkuasa itu terus kalian seenak perut ngomong tentang moral gitu, nggak ada urusan, nggak ada hubungannya kaya berkuasa dan moral baik itu tidak ada di dalam orang yang berkuasa, nggak. Jadi moral akhlak yang baik itu ada di diri orang yang memang membangun akhlaknya dengan hati yang dia sadari begitu dalam. Itu baru orang-orang yang punya akhlak dan bermoral. Tapi kalau isinya sampah, isi hati kita dan pikiran kita ini sampah, nggak usah bicara soal itu. Jadi nggak ada itu. Makanya na'udzubillah min zalik, kalau kalian masih ikut ngurusin negara ini ke depan, kita nggak tahu apa jadinya nanti. Semoga ini bisa dihentikan. Jadi kalian akan dihentikan oleh usia kalian, oleh takdir kalian, dan oleh Tuhan. Saya yakin itu, karena keburukan tidak akan terus dibiarkan, ya. Jadi saya pikir berhenti saja bicara tentang moral kalau kalian sendiri tidak berubah. Rubah diri dulu, jadi orang bijak, gitu. Baru bicara soal moral untuk bangsa ini. Gitu. Jadi saya pikir itu saja supaya kita mengingatkan jadi anak-anak muda dan siapa saja tentang yang berpikir tentang kemajuan Indonesia ini, ikutin saja mentor yang sudah baik. Ada Pak Jokowi di sini, nanti diteruskan oleh Ganjar. Mudah-mudahan Indonesia ke depan bisa ditata lebih baik, bisa menjadi negara yang lebih baik, bisa menjadi negara maju, dan bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Begitu. Jadi obrolan kita hari ini itu tentang moral, supaya orang-orang yang tidak bermoral ini jangan bicara soal moral. Ya. Sampai ketemu lagi di respon berikutnya. Semoga kita terus diberi kesehatan untuk Indonesia. See you.